Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nanang Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk pemeliharaan mesin kendaraan ringan khususnya untuk kelas 11. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dalam satu semester ini kita akan bertemu meskipun melalui tatap maya, kita akan tetap selalu produktif. Nah, untuk minggu ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, akan saya sampaikan beberapa hal yang nantinya kita akan pelajari. Seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk hal yang pertama adalah sistem mekanisme katup. Nah, untuk mekanisme katup sendiri, itu nanti kita akan belajar bagaimana katup atau klep itu bekerja sehingga mesin berhubung dengan sistem yang lain, kendaraan bisa bergerak. Mungkin itu di pendahuluan saya, tapi untuk selanjutnya silakan absen terlebih dahulu sama isi nama dan silakan pilih kelas. Itu dari saya untuk pembukaan pada minggu ini. Silakan isi nama terlebih dahulu. Nah, setelah isi nama, silakan pilih kelas. Nah, setelah kita absen, kita akan mencoba untuk belajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya. Nah, untuk pemeliharaan mesin kendaraan ringan sendiri, kemarin kita sudah belajar mesin. Di kelas 10 kita sudah belajar mesin. Mesin itu ada beberapa tipe. Yang kedua berdasarkan bahan bakar, itu ada mesin bensin dan mesin solar atau mesin diesel. Nah, terus untuk berdasarkan penggeraknya seperti yang dicontohkan di sini, itu ada yang gambar pertama, ini adalah mesin front engine rear drive vehicle. Jadi mesin di depan, penggeraknya di belakang. Nah, untuk yang gambar yang kedua, ada mesin di penggerak depan, ya mesin dan penggeraknya juga di depan. Ada yang mesin penggerak belakang, mesin di belakang, penggeraknya di belakang. Nah, konstruksi mesin sendiri ada beberapa. Di sini dijelaskan ada camshaft, ada connecting rod, ada oil pan, crankshaft, cylinder block, piston, cylinder head, dan cylinder head cover. Nanti kita akan pelajari ini semua satu-satu, kan, tetapi kita akan mengevaluasi dulu untuk pembelajaran yang kemarin. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan coba mengingatkan terlebih dahulu untuk motor bakar itu dibedakan menjadi dua. Ada internal combustion, jadi pembakaran dalam, dan external combustion. Nah, ada sudah di sini ada mesin bensin, diesel adalah salah satu atau beberapa komponen atau beberapa tipe pembakaran dalam. Nah, prinsip kerja motor sendiri ada mesin 4 langkah, ada mesin 2 langkah. Yang di dalam mesin 4 langkah itu setiap 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Dan sedangkan mesin 2 langkah itu adalah setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Nanti akan kita belajar itu. Nah, pada mesin gasolin bensin atau bensin dibakar untuk menghasilkan energi panas. Perubahan energi panas menjadi tenaga penggerak yang dibutuhkan dijelaskan pada gambar. Nah, di sini buat awal aja ya. Jadi ada busi, ada cylinder head, ada silinder lah ini crankshaft, connecting rod, piston. Pastinya Anda sudah pelajari ini di kelas 10. Nah, langkah-langkah, ya, langkah mesin itu ada langkah piston, engine cycle itu ada intake ya, atau isat, compression, kompresi, combustion, ya, combustion sendiri itu adalah pembakaran, dan exhaust itu adalah buang. Jadi isat, kompresi, usaha, dan buang. Nah, tadi sudah disampaikan ada 1 atau 2 kali langkah piston itu menghasilkan 1 kali usaha pada kerja motor 4 langkah. Nah, di sini ada intake stroke, compression stroke, combustion stroke, exhaust stroke. Nah,
piston bergerak, langkah hisap ini piston jadi bergerak ke bawah, ya, katup intake itu terbuka, bahan bakar masuk bersama udara, itu langkah hisap. Langkah kompresi setelah katup intake dan terbuka dan bahan bakar dan udara masuk, itu akan ada langkah kompresi yang dimana piston itu bergerak naik ke atas dari titik mati bawah ke TMA. Kedua katup tertutup. Ya, kedua katup tertutup, ini tertutup sehingga ada pemampatan udara dan bahan bakar. Nah, setelah itu ada pembakaran. Nah, pada 10 derajat sebelum TMA itu busi itu akan meletikkan bunga api sehingga terjadi pembakaran. Itu dinamakan langkah usaha. Nah, dari hasil pembakaran ini akan ada pergerakan piston yang nantinya akan turun ke bawah. Turun ke bawah itu adalah langkah pembakaran. Terus yang terakhir adalah langkah buang. Nah, ketika langkah buang, katup X, ya, katup X ini akan terbuka untuk membuang sisa-sisa ataupun hasil pembakaran tadi. Mungkin itu dari proses kerja motor 4 langkah. Perbedaannya, tapi di dua langkah itu satu langkah dalam piston crankshaft, ya, crankshaft itu berputar, itu melakukan 2 langkah intake dan kompresi. Jadi sekali langkah dalam motor 2 tak, ya, itu Anda melakukan 2 langkah intake sama kompresi. Nah, itu perbedaannya. Nah, tadi sedikit pendahuluan dari mesin yang mungkin sudah disampaikan dari Bapak Guru di semester sebelumnya atau kelas sebelumnya, kan, tapi untuk saat ini kita akan belajar di susunan mesin sendiri, yaitu yang pertama adalah silinder, ya, blok silinder, ya, bagian yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Blok silinder biasanya terbuat dari besi tuang. Nanti kita akan belajar blok silinder itu seperti apa. Nah, silinder blok itu terdiri dari beberapa ruang silinder, ya. Ada 3 silinder, 4 silinder, kebanyakan 4 silinder, tapi ada juga yang 5 silinder, 6 silinder, tergantung nanti cc dari kendaraan tersebut. Nah, terus silinder lain tipe, nah ini searah, ya, silinder yang tersusun pada garis lurus, ya. Nah, setelah itu ada oil pan, itu tempat oli yang di dalamnya itu ada separatornya untuk mencegah biar oli itu akan selalu rata meskipun kendaraan dalam posisi miring atau pas nanjak atau pas jalan turunan seperti itu. Nah, kepala silinder, head cylinder, dikatakan head cylinder, ini ada di atas blok silinder yang terbuat dari balutan besi. Di dalam blok silinder itu nanti akan ada katup, camshaft seperti itu. Nah, untuk antara blok silinder dan head cylinder itu ada silinder head gasket, ya, terpasang gasket yang ditempatkan diantaranya berfungsi untuk mencegah kebocoran gas dan cooling water. Nah, piston sendiri pasti sudah tidak asing, atau yang dinamakan seher, ya, ada piston di sini bersama ring oli, ring kompresi. Nah, ini ring oli dan ring kompresi dalam piston, pada piston. Terus ada connecting rod, ya, connecting rod. Nah, terus crankshaft. Nah, crankshaft di sini berada pada blok silinder yang berfungsi mengubah gerakan naik turun piston sehingga menjadi gerak putar pada akhir menggerakkan roda kendaraan. Nah, konstruksi crankshaft ini ditunjukkan pada gambar di atas ini seperti ini. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum itu, silakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di bawah, ya. Nah, setelah crankshaft ada connecting rod. Nah, connecting rod ini yang nanti menghubungkan piston dengan crankshaft, gerakan crankshaft. Nah, connecting rod
atau stang seher. Oil clearance ini ruangan untuk menyimpan oli, ya, terjadinya antara metal dan dengan metal. Itu sebenarnya ada metal jalan sama metal duduk pada stang seher atau piston. Nah, flywheel sendiri itu kalau bengkel biasanya nyebut roda gila, piringan yang terbuat dari balutan besi terbuat pada bagian belakang pada crankshaft. Flywheel adalah untuk menyimpan tenaga putar yang dihasilkan pada saat langkah usaha agar crankshaft tetap berputar pada langkah berikutnya. Nah, kita langsung ke mekanisme valve. Katup itu ada dua, katup isap dan katup buang yang nantinya digerakkan dari cam. Ya, tadi ada crank itu menggerakkan piston. Nah, kalau cam sendiri itu adalah nanti menggerakkan katup. Nah, ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe side valve dan yang kedua adalah tipe overhead valve. Nah, mekanisme valve sendiri, overhead valve itu terdiri dari camshaft, filter, push rod, dan rocker arm. Nah, di sini perbedaannya dengan apa ya, single overhead valve SOHC itu perbedaannya ada pada belt, ya, ada belt. Benar Pak. Ya, overhead camshaft. Nah, pada tipe overhead valve ini dia membutuhkan bel, ya. Nah, jadi ada dua yang digerakkan, camshaft di atas kepala silinder. Nah, terus ada mekanisme DOHC. DOHC ini ada dua cam, ya, dua camshaft yang nantinya berarti dalam satu piston itu ada 4 katup. Nah, kalau pada sepeda motor bisa ditunjukkan mungkin di motor Satria FU lah, ada juga yang CB 150R, ya, itu ada DOHC. Jadi bedaannya DOHC itu satu piston ada 4 valve atau 4 katup, sedangkan SOHC itu tetap satu piston ada 2 valve, ya, in 1 X1. Kalau DOHC in 2 X2. Nah, valve sendiri itu fungsinya sih buat apa sih Pak? Ada 2 tipe tadi. Ya, kalau ketika valve in berarti sama saja ketika dia buka itu adalah fungsinya buat mengatur tadi, ya, mengatur kapan gas ataupun udara dan bahan bakar itu masuk, katupnya, ya, bukaannya itu masuk ke ruang bakar, dan kapan juga sisa pembakaran itu akan keluar. Nah, itu adalah camshaft. Nah, di sini bersama sketsa pemasangan timing belt. Nah, ada timing belt, penutup silinder. Nah, tadi yang sini udah, ya, 2 langkah, silinder block, silinder head. Lah, ini silinder head itu yang ada di depan, di atas, ya, di atas ini. Setelah gambar coklat ini piston, ya, piston coklat ini, ya. Setelah itu crankshaft bawah untuk menggerakkan piston. Setelah itu cam, ya, cam itu di atas untuk menggerakkan katup, ya. Membuka menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Flywheel, flywheel sendiri adalah menyimpan tenaga putar. Nah, mekanisme katup, ya, mungkin itu untuk minggu ini ada beberapa evaluasi yang nanti akan kita gali lagi, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita pelajari lagi untuk minggu berikutnya. Untuk itu silahkan nanti pelajari materi yang saya sampaikan. Setelah itu kita kerjakan evaluasi dan nanti akan ada feedback dari saya untuk minggu depan. Mungkin untuk minggu ini saya cukupkan. Tetap semangat, salam sehat selalu. Jangan lupa tetap menjaga imunitas tubuh dan selalu gunakan masker kemana-mana. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.